Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ihsani ila yaumil qiyamah. Pada para alim ulama, amin, dan para kiai yang lain, dan pada Pak Lukman Hakim yang saya hormati, kepada Bapak Ketua DPC serta pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Temanggung yang saya hormati, dan kepada Pak Siami selaku Ketua DP Ansor yang saya hormati, dan bapak-bapak dan ada ibunya ya, bapak hadirin semua yang saya hormati dan saya banggakan. Di sini saya akan memulai tentang adanya agenda besar dari multinasional korporat. Di tataran internasional ada dua agenda besar. Yang pertama adalah bagaimana orang itu berhenti merokok. Campaign tentang bahaya merokok, propaganda-propaganda itu disebarluaskan agar orang berhenti merokok. Tetapi mereka telah menyiapkan yang namanya nicotine replacement therapy, yaitu oleh perusahaan-perusahaan farmasi, yang namanya kalau bisa dikatakan adalah nikotin sintetis. Dan ini telah dimasukkan di dalam traktat FCTC atau Framework Convention on Tobacco Control, di traktat 12 kalau tidak salah, bahwa semua negara-negara yang telah mengaksesi atau meratifikasi FCTC wajib menyediakan klinik-klinik berhenti merokok. Dan klinik-klinik berhenti merokok ini adalah merupakan pasarnya dari nicotine replacement therapy. Alhamdulillah Indonesia ini belum meratifikasi, tetapi pasal-pasal atau traktat-traktat yang ada di FCTC itu sama persis, hampir sama, bahkan kebablasan. Itu telah dimasukkan di dalam PP 109. Yang kedua, agenda yang kedua adalah mereka membuat isu dan propaganda campaign bagaimana orang itu merokok sehat. Apa itu merokok sehat? 12 tahun yang lalu, merokok sehat itu adalah merokok yang low nikotin dan low tar, atau nikotin rendah dan tar rendah. Sehingga pada tahun 99, International Monetary Fund di dalam memberi bantuan kepada Indonesia, salah satu nomenklaturnya adalah Indonesia harus membuat aturan regulasi tentang tembakau. Maka keluarlah namanya PP 81. PP 81 itu ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie itu 2 hari sebelum beliau lengser. 2 hari sebelum lengser. Dan di dalam PP ini ada pasal bahwa nikotin tidak boleh lebih dari 1,5 mg dan tar tidak boleh lebih dari 30 mg. Pada waktu PP ini didatangani pada tahun 99, tahun 2000, industri-industri besar melakukan inovasi produk. Mereka membuat yang namanya mild. Ada yang bawa rokok mild, nah ini rokok mild seperti ini. Rokok mild ini kalau kita buka batangnya, kita udari, dan kita pilah-pilah konten di dalamnya, kandungan lokalnya itu tidak lebih dari 20%. Tidak lebih dari 20%. Yang 80% lebih itu adalah bahan baku dari impor. Pada waktu pertama kali ini di launching, hanya menguasai sekitar 7-8% pasar atau market share-nya 8%. Walaupun tahun 2003 PP 81 tentang batasan tar dan nikotin ini telah dihapuskan pasalnya, zamannya presidennya itu Bu Megawati Soekarno Putri, tepatnya tanggal 13 Maret. Dampak dari PP 81 ini tidak 1, 2, 3 tahun. Dampaknya itu ternyata 13 tahun kemudian. Karena 13 tahun kemudian, yang namanya mild, tahun 2000 ini hanya 8%, sekarang sudah menguasai pangsa pasar 45%. 45%.
Jadi ternyata suatu regulasi itu bisa memaksa kebiasaan seseorang. Contoh, orang yang tadinya tidak biasa dengan safety belt, begitu dipaksa dengan aturan regulasi, sekarang kalau mau nyetir mobil itu kalau nggak bawa safety belt juga kayaknya malah tadi ikut ya. Nah, 13 tahun kemudian ini begitu naik 45%, ini berbanding lurus dengan masuknya impor tembakau dari luar negeri. Tahun 2003 itu impor hanya sekitar 28.000 ton. Tahun 2011 naik menjadi 96.000 ton. Tahun 2012 naik lagi menjadi 120.000 ton. 120.000 ton. Padahal kalau kita bicara tentang produksi petani tembakau nasional dari Medan sampai Sulawesi Selatan itu produksinya hanya sekitar 176.000 ton. Berarti impor tembakau dari luar negeri ini telah melebihi dari separuh produksi tembakau nasional. Dan saya punya keyakinan ini akan naik dan naik. Bapak yang saya hormati, sekarang campaign itu sudah tidak low nicotine low tar lagi, tetapi ada tambahan klausa lagi. Low nicotine low tar, no flavor, no equinol. Apa no flavor? No flavor itu berarti tidak memakai flavor aromatik seperti penambahan saus rempah-rempah itu nggak boleh. Equinol itu cengkeh. Tahun 2009 Amerika untuk memproteksi industri rokok putih di dalam negerinya, mereka membuat suatu regulasi bahwa produk tembakau yang mengandung flavor dan equinol, aromatik dan cengkeh tidak boleh masuk ke Amerika. Kenapa? Karena setiap tahun impor tembakau kretek, ya, jadi mereka mengimpor kretek ini naiknya itu lebih dari 100%. Pemerintah Amerika khawatir juga ini kalau didiamkan rokok putih akan habis juga dengan kretek. Akhirnya mereka membuat aturan regulasi. Hebatnya pemerintah kita, aturan yang dibuat oleh Amerika itu di copy paste, dihilangkan equinol. Dulu ada equinolnya, dihilangkan equinolnya. Itu dimasukkan di pasal 12 PP 109. Jadi flavor, aromatik itu tidak boleh masuk ke dalam produk tembakau. Kalau ini coba kita bedah dari 65 pasal di PP 109, 40 pasal ini berbicara tentang standarisasi, tata niaga, iklan, KTR, diversifikasi produk, dan yang terakhir adalah CSR. Filosofi pembuatan PP 109 ini adalah untuk meningkatkan derajat kehidupan kesehatan masyarakat. Tetapi kalau kita baca dari 65 pasal, tidak ada satupun pasal yang berbunyi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi kalau saya bicara tentang beberapa aturan regulasi ini, ternyata multinasional corporate untuk masuk ke Indonesia, paling pertama kali mereka kunci adalah diregulasi. Jadi dulu ada PP 109, setelah itu muncul RUU PDTK yang waktu kita demo saya ketemu dengan Bapak waktu paripurna. Salah satu yang instruksi pada waktu paripurna itu kan Pak Lukman Hakim Saifuddin, karena pada waktu itu tepuk tangan untuk Pak Lukman. Jadi pada waktu itu pertama kali Mas Aryo Bimo lempar, ingat ya dulu Pak waktu di DPR. Setelah itu Pak Lukman mengambil gayung bersambut. Pada waktu itu ketua DPR-nya masih Pak Agung Laksono, bisa dibawa masuk ya Pak ke ruang pansus kalau tidak salah. Dan di situ dinyatakan DPR RI tidak akan membahas RUU PDTK karena memang RUU PDTK ini diusung oleh Forum Parlemen dan Kauskus anti tembakau. Tetapi begitu lihainya mereka, karena kita terlalu berkonsentrasi di RUU PDTK, mereka melakukan manuver akrobatik yang tanpa kita ketahui mengamandemen Undang-Undang 36 Kesehatan. Undang-Undang 36 ini adalah undang-undang kesehatan secara umum. Ada dokter, perawat, bidan, semua diatur di situ. Dan mereka memasukkan pasal, 4 pasal, yaitu pasal 113,
114, 115, dan 116. Ada 4 pasal, dan inilah yang menjadi cantolan PP 109. Sekarang ini sudah banyak yang offset, overlap. PP 109 ini berlakunya 18 bulan kemudian untuk tahap penyesuaian. Pemkot Pekalongan sudah membuat perda KTR merokok denda 50 juta 3 minggu yang lalu. Dan saya yakin ini akan terus semua perda-perda. Kemarin Bantul, Sleman, dan DIY bisa kita gagal. Kenapa kok tidak perda kawasan tanpa asap rokok, tetapi perda kawasan tanpa rokok? Berarti kalau tanpa rokok, orang bawa rokok aja ketangkap. Tapi kalau tanpa asap rokok, hanya asap saja. Ini sudah kebablasan ya Pak. Offset lah kalau saya katakan seperti perda di. Nah ini terakhir Pak, ya. Yang terakhir, oleh karena itu kami, APTI ini ada 2 langkah yang kami lakukan. Yang pertama adalah kami mengambil langkah mitigasi. Ada 2 langkah. Yang pertama kita mengusulkan adanya RUU pertembakuan. Alhamdulillah sudah masuk di prolegnas dan sudah menjadi pembahasan balik. Kemarin balik sudah datang ke Jawa Tengah, ke Jatim, ke NTB. Yang kami inginkan adalah proses pembahasan RUU pertembakuan ini bukan domain Komisi 9, tetapi nanti akan dibentuk pansus. Karena di sini adalah lintas sektoral, ada petani tembakau, ada industri, ada buruh, ada kesehatan, semua diatur di sini. Yang kedua, kami juga sudah mengikuti saran Pak Lukman untuk melakukan judicial review di Mahkamah Agung karena ini PP. Kami sudah selesai legal draftingnya, insya Allah mungkin tanggal 30 paling lambat awal bulan Mei judicial review ini sudah maju ke Mahkamah Agung. Tetapi 2 langkah litigasi ini akan mempunyai dorongan yang cukup kuat kalau ada langkah yang ketiga, yaitu langkah gerakan politik rakyat. Jadi ada istighosa kemarin di Magelang yang dipimpin oleh Gus Amin, ada demo-demo di mana-mana. Karena salah satu pendapat hakim untuk memutuskan suatu masalah adalah berdasarkan pendapat masyarakat. Ya, termasuk salah satu, bukan saya menggurui Pak Lukman, salah satu DPR RI untuk segera mendorong agar undang-undang dibahas kalau memang ini sangat dikendaki oleh rakyat. Jadi ada beberapa langkah yang telah kami lakukan. Kami memang sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak, toh kami tidak mungkin akan bisa bekerja sendiri, berjalan sendiri. Kami APTI butuh ulama, butuh buruh, butuh akademisi, butuh DPRD, butuh DPR RI, lintas fraksi. Dari fraksi apapun juga, sehingga hari ini kebetulan saya bertemu dengan Pak Lukman, karena kami belum bisa melakukan hearing dengan fraksi P3, mohon bantuan Bapak. Surat sebenarnya sudah kami kirim beberapa waktu yang lalu, tapi belum ada respon dari fraksi P3. Mungkin nanti kalau Pak Lukman bisa menyampaikan kepada fraksi bahwa surat dulu yang dari Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek itu sudah masuk, apakah kapan akan ditanggapi? Saya kira itu Bapak dan Ibu. Oh, ibunya nggak ada, ibunya Mbak-mbak. Saya kira itu yang bisa sampaikan ke Bapak semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat